Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan 3 anggota yaitu Alhani Novitasari, Nafilia Nazaret, dan Yunita Putriana Dewi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi klasifikasi hadis berdasarkan sifat, bentuk, dan kualitas perawi. Berdasarkan sifatnya, hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis yang pertama yaitu hadis qudsi. Ditinjau dari segi kebahasaan, kata qudsi berasal dari kata hadasa yang artinya suci atau bersih. Sedangkan secara istilah, hadis qudsi merupakan hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang isi, makna, dan lafadznya berasal dari Allah. Namun, hadis qudsi bukan termasuk dalam Al-Quran. Hadis qudsi tidak termasuk dalam mukjiz, yang artinya saat membaca hadis tersebut tidak mengandung arti ibadah. Boleh meriwayatkannya hanya dengan maknanya saja, dan ketika tidak bersuci pun boleh membawa dan membaca hadis qudsi tersebut. Hadis yang kedua yaitu hadis nabawi. Hadis nabawi merupakan sebuah hadis yang disandarkan kepada selain Allah. Artinya, sebuah hadis yang berasal dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW, makna dan isinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedangkan lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Persamaan hadis nabawi dengan hadis qudsi. Persamaan kedua hadis tersebut yaitu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kedua ayat tersebut memiliki makna, yaitu bahwa segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah keluar dari hawa nafsunya, bukan pula karena dilatar belakangi tujuan tertentu, melainkan yang diucapkannya itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Dalam hadis qudsi biasanya terdapat kalimat-kalimat khas seperti qala yaqulu Allahu fima yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala, dan lafaz-lafaz lain yang semakna dengan hal itu. Letak lafaz tersebut setelah penyebutan rawi yang menjadi sumber pertamanya, yakni sahabat. Sedangkan untuk hadis nabawi tidak ada tanda-tanda seperti itu. Perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi juga dapat dilihat dari sudut sandarannya, nisbatnya, dan jumlah kuantitasnya. Dari sudut sandarannya, hadis nabawi disandarkan kepada Nabi, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klasifikasi hadis berdasarkan bentuk. Untuk mengklasifikasikan hadis Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya adalah 1. Berdasarkan bentuk asal, 2. Berdasarkan sifat asal, 3. Berdasarkan jumlah periwayat. Berdasarkan bentuk asal. Adapun pembagian hadis ditinjau dari bentuk asal. A. Hadis hauli. Hadis hauli adalah hadis-hadis yang beliau ucapkan berkenaan dengan berbagai tujuan pada berbagai kesempatan, atau segala yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan perkataan atau ungkapan lisan yang disampaikan kepada para sahabat berupa perintah, larangan, dan pernyataan tertentu. Contoh hadis hauli. An Utsman radhiyallahu an Nabi SAW qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Terjemahan hadis dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis fi'li. Hadis fi'li adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita oleh para sahabat. Contoh hadis fi'li: An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusilu ala rahilatihi kaisun tawazzahat fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblat. Terjemahan hadis. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah melaksanakan sholat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat wajib, maka beliau turun, lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tahriri. Hadis tahriri adalah segala sesuatu yang muncul dari sementara sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasul Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dengan cara diam tanpa pengingkaran atau persetujuan, dan keterus-terangan beliau menganggapnya baik bahkan menguatkannya. Seperti Nabi membiarkan atau mendiamkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya tanpa memberi penegasan atau pelarangan. Sikap Nabi seperti ini dijadikan hujah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan suatu kepastian hukum. Contoh hadis tahriri: La yusalliyanna ahadal asro ila fi bani Quraidah. Artinya, janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sifati. Hadis sifati adalah hadis yang berupa sifat atau kepribadian Nabi serta keadaan fisiknya. Hadis sifati biasa disebut juga dengan hadis ahwali. Jadi sifati ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang terkait dengan kepribadian Nabi dan bentuk fisik Nabi berdasarkan sifat asal. A. Hadis Qudsi. Secara bahasa, al-hadis, al-Qudsi berasal dari dua kata, yaitu al-hadis dan al-Qudsi. Al-hadis merupakan nisbah dari kata al-Qudsi. Jadi, secara bahasa dapat diartikan al-Qudsi adalah hadis yang disandarkan atau dinisbahkan kepada Zat yang Maha Suci atau Allah. Secara istilah, hadis Qudsi adalah hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW yang sanadnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabawi. Hadis Nabawi adalah apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah dan diriwayatkan dari beliau. Jadi, hadis Nabawi adalah segala hadis Nabi yang dipahami secara umum yang bukan hadis Qudsi. Maka, ketika kita telah dapat mengetahui sesuatu hadis adalah bukan hadis Qudsi, secara otomatis yang demikian adalah hadis Nabawi. Berdasarkan jumlah periwayat, ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya ini. Maksud tinjauan dari segi kuantitas di sini adalah dengan menelusuri jumlah para perawi yang menjadi sumber adanya suatu hadis. Para ahli ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, ahad. Dan ada juga yang membagi hanya menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, yang diyakini tidak akan sepakat berbuat dusta dari perawi yang semisalnya, dari awal sanad hingga akhirnya, yang periwayatannya disandarkan kepada pengamatan indrawi. Beberapa syarat sebuah hadis dikatakan mutawatir yaitu: A. Hadis tersebut pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh periwayat yang banyak dari awal hingga akhir. Kondisi mereka tidak mungkin akan berdusta, seperti semua mereka bukan orang satu keluarga. B. Hendaklah keyakinan mereka didasarkan kepada sesuatu yang dapat diterima panca indera, atau hadis tersebut menyangkut dengan Nabi yang bisa ditangkap secara indrawi, seperti sikap dan perbuatan Nabi yang dapat dilihat atau perkataan beliau yang dapat didengar. C. Hendaklah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut meyakini keabsahan hadis tersebut, bukan berasal dari dugaan. Hadis ahad. Secara bahasa, ahad merupakan jamak dari ahada, dengan artinya satu. Maka, hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas rawinya. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa hadis sahih adalah lawan dari sahim, artinya sehat lawan sakit.
Sedangkan menurut istilah yang didefinisikan oleh ulama al-mutaakhirinin, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan rilat. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. 2. Perawinya adil. Perawinya dhabit. Keempat, tidak syadz. Yang terakhir, tidak ada ilat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan, menurut bahasa kata hasan diambil kata al-husnu bermakna al-jamal yang artinya keindahan. Sedangkan menurut istilah ialah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh yang adil, kurang dhabit, tidak ada keganjilan atau syadz, dan tidak ada ilat. Syarat-syarat hadis hasan. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit tetapi kedhabitannya di bawah kedhabitan hadis sahih, tidak terdapat kejanggalan atau syadz, tidak ada ilat. Macam-macam hadis hasan. Hasan lidzatihi, hasan likarihi. Kehujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat dijadikan hujah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Yang ketiga, hadis dhaif. Pengertian menurut bahasa dhaif artinya lemah lawan dari kata kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif. Dhaif dari segi bersambung, dhaif dari segi sandarannya, dan dhaif dari segi-segi lainnya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.